Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Indah. Sesuai dengan janji kita waktu itu sempat memberikan akan edukasi lagi ya Pak ya untuk jenis tanaman hias aglonema dan terutama untuk jenisnya konkom. Nah Pak Edi, minal aidin dulu. Oh minal aidin dulu, betul. Oh maaf lahir batin buat Sahabat Indah. Betul. Ya, masih suasana lebaran. Suasana lebaran ya Pak ya. Apalagi ini perdana nih Pak, udah lama banget. Kita juga kemarin kan sempat terhenti beberapa hari ya untuk edukasi, tapi kita akan sambung lagi. Nah Pak, apa sih Pak yang akan kita informasikan kali ini? Hari ini sesuai janji kita, kita mau kenalin kumkom, 5 kumkom. 5 kumkom yang ada di Indonesia. Yang memang satu keluarga dia. Satu keluarga. Satu family. Jadi satu keluarga dari family kumkom itu ada berapa jenis sih Pak? Ada 5, yang aslinya itu 5. Jadi kumkom biasa, kumkom yang nggak ada bintiknya itu, yang full pink. Iya. Mereka sih di sana bilangnya kumfa jadinya, tapi itu keluarga kumkom. Terus kemudian ada golden kumkom yang paling baru sama yellow kumkom. Nah ada yang rare itu white kumkom. Itu yang paling rare item saat ini. Yang paling rare. Dia sebenarnya lama juga setelah si pink itu keluar. Dia ada putih, tapi lama barangnya sangat-sangat sulit, perawatannya agak lebih sulit. Gitu. Jadi dia memang jadi rare aja, karena peredarannya jarang. Harganya juga jauh di atas. Kalau golden kumkom sekarang sekitar 600. Dia di atas itu 750 sampai 1 juta, kalau yang besar 1 juta lebih malah. Oh, harga putih itu lebih mahal dibandingkan lebih mahal, konkom ya Pak ya. Oke Pak, kalau misalkan kita lihat bagaimana aglonemanya dengan warna-warnanya, bisa langsung bisa. Ada kebetulan lagi ada stok nih. Oke, kita akan lihat untuk stok yang jenis-jenis konkom dengan variasi-variasi warna berbeda. Jadi memang untuk menjelaskan itu memang harus ada sampel atau contoh ya Pak ya. Iya betul. Kalau nggak ada contoh susah. Repot. Seperti contoh halnya adalah yellow konkom dengan golden konkom. Kadang-kadang kan orang juga salah salah sebut atau salah betul. Ini gitu. Iya. Pak boleh nggak Pak sedikit Pak kenali untuk karakter untuk yellow konkom, golden konkom, terus sudah keluarga konkom juga. Jadi kalau dari keluarga memang dia nih satu keluarga. Berapa jenis sih Pak? Yang kita tahu tuh 5. Ada 5. Ada 5 beda 5 warna ya. Baik. Jadi dari namanya dia kumkom. Kalau tulisannya KOOM, KON. Komkon gitu ya. Komkon tulisannya sih gitu. Kalau di orang Thailand bilang kamkun. Oke, pengucapannya berbeda. Ya, kamkun. Cuman mungkin biasa ya. Terpeleset lidah tuh. Iya. Terus paling enak ya kita sebut kumkom. Kumkon, oke. Jadi ya kadang-kadang ada benernya juga ya. Iya. KOM kan biasanya orang bilang kum udah gitu aja. Ya udah kumkon lah gitu kan, kumkon gitu kan. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi sampai sekarang disebutnya kumkon ya Pak ya. Jadi menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia dengan orang lidah Thailand memang berbeda gitu ya Pak ya. Oke Pak Edi, boleh Pak kita kenali sedikit lebih mendekat. Kalau di sini ada jenisnya. Ini dari yang awal ini yang kumkomnya. Ini sama Pak? Ini sama. Ini cuman beda besar kecilnya aja. Beda besar dan kecilnya. Ini kumkom. Disebut kumkom apa Pak ini Pak? Kita sih sebutnya kumkom aja biasanya. Kumkom aja. Gak ada merah atau pink atau mungkin pink magenta kalau sekarang ini. Mungkin itu kalau yang pink magenta menurut saya karena mungkin ada faktor warnanya lebih tua. Iya. Ya kan, jadi mungkin mereka bisa ya magenta gitu bilangnya gitu kan. Tapi kalau dari kita importir pasti bilangnya kumkom doang. Kumkom doang. Kumkom aja. Tanpa embel-embel pink atau merah gitu. Ada pink atau merah tidak. Gitu. Jadi kumkom doang. Kumkom doang. Jadi kenali kumkom pertama adalah kumkom pink. Nah ini sebetulnya sama, cuma hanya beda ukuran size aja saja ini Pak yang besar sama yang kecil gitu kan. Ini yang pertama. Kalau untuk yang kedua yang mana jadi Pak? Jadi sejarahnya dia dari sini dia mutasi nih karena dia kan produknya udah kultur. Dia mutasi di lab. Nah, ini yang orang bilang ini kumfa sebenarnya. Kumfa, berarti mutasi dari konkom pink ini? Ya, tulisannya sama, KOMFA. Kumfa. Banget ini warnanya memang lebih ngefull banget dibandingkan dengan warna yang agak sedikit batik-batiknya. Ya, betul.
Untuk konva berarti mutasian dari Konkom Pink. Dari kumkom, ya. Dan untuk nilai jualnya perasaan emang lebih tinggi ya, Pak ya? Lebih tinggi yang itu. Lebih tinggi ini. kumpa, lebih tinggi. Oke, ini berarti kedua ya, Pak ya? Ya, itu dia lahir itu kedua. Ini sama ya, Pak ya? Sama, itu cuma ya? beda size saja. Beda size saja untuk jenisnya konva dengan warna memang lebih polos dengan warna pink. Ya. Oke, ini kedua, Terus, berarti ada dua. Kemarin setelah ini di tengah, karena mereka udah dikultur, keluarlah si kumkom putih. Nah, ini generasi ketiganya. Ini generasi ketiga, mungkin dari sini ya turun ke sana. Oh gitu. Dia ya biasalah kalau di kultur dalam satu lot misalnya 1000 batang, pasti ada satu yang nyeleneh gitu kan. Jadi bermutasi gitu ya, Pak ya? Jadi bermutasi putih. Wow. Makanya dia dibilang agak rare karena nggak ada stoknya itu sampai ratusan tuh nggak ada. Oh gitu. Dan untuk pembudidayaan secara massalnya memang belum bisa tuh gimana? Lebih sulit. Lebih sulit. Lebih sulit. Lebih sering ngambek ini. Oh gitu. Sering ngambek. Lebih ringkih. Wah, jadi kita nih baru dapat edukasi ada generasi kepada Konkom itu bertahap ya, Pak ya. Dari Konkom Pink, Konkom Kunva, terus udah gitu ada Konkom putih. Generasi ketiga jenisnya Konkom. Dan untuk generasi keempatnya yang mana, Pak? Generasi keempatnya yang dipanggil Kumkom Yellow. Yellow, ini yang masih tergolong baru ya, Pak ya? Ya, dia baru ya tahun kemarin lah ya kita dia mulai dijual bebas. Wow. Mulai dijual bebas. Pak, kalau warna ini ada yang sama miripnya seperti ruby orange. Nah, miripnya dia ruby orange itu nama aslinya Kumlaipet. Kumlaipet. KUM. Kalau dia KOOM gitu kan. Jadi dia Kumlaipet. Nah, memang banyak tuh terjadi rancu gitu. Sampai sebenarnya saya juga komplain sama Thailand. Iya. Ini sepertinya karakter yang sama kalau saya bilang gitu. Iya. Tapi menurut mereka bilang sih tidak, karena Kumlaipet ini. Cuma kalau dari sejarah-sejarahnya mungkin ya ada yang bocor-bocor, feeling saya gitu kan. Tapi karena dia baru dirilis aja, warnanya juga agak sedikit beda sebenarnya. Jadi membedakan hanya dari segi warna atau memang berbeda dari karakternya, Pak? Dari karakter. Kita nanti kita bandingin sama si Ruby Orange ya. Oke, boleh. Nanti kita bandingkan dengan Ruby Orange. Ruby Orange. Berarti ini generasi keempat Dia untuk generasi keempat. Oke. Nah, terus ada satu lagi, Pak. Orange Konkom. Itu yang gimana tuh, Pak? Orange Konkom itu sebenarnya lebih lama dari mereka. Ya dia keluar dari, kalau dibilang ini sejajarnya sama si Kumkom. Tapi Pink. Nama dia sebenarnya itu Tonglaima. Itu bukan keluarga Kumkom, cuman nggak tahu dia entah dari keluarga sama si Ruby Orange gitu. Nah, ini kebetulan ada perbandingan juga ya, Pak ya. Kebetulan kan kalau ini ada nih di sini, ya kan. Ini yang sering disebut atau dikatakan Ruby, Konkom Orange. Konkom Orange, memang udah lama sekali nih Konkom Orange. Ini sejarahnya kalau dinamain Tonglaima, itu kan agak sulit ya. Penyebutannya biasanya kalau yang dari Taiwan ya udah, jadi untuk mudanya karena total-totalnya sih mirip ya. Mirip. Gitu. Betul. Bentuk daun juga mirip gitu. Cuman nama dia di sana adalah Tonglaima. Kalau dilihat detail, ini di tulang tengahnya nih. Nah, tulang tengah ini, ya kan dia warnanya lain. Kalau si Kumkom itu warnanya rata-rata agak pink atau merah, dia tuh keputih-putihan gitu. Oke, jadi bisa membedakan dari tulang tengahnya ya, Pak ya? Dari tulang tengah gitu. Oh iya kalau diperhatikan ya. Karena kan untuk warna Konkom Orange ini ketika bermutasi hampir mirip seperti ini ya, Pak ya? Hampir mirip. Jadi warnanya ngepink, tapi dia agak muda ya. Agak muda. Nggak bisa setua si Kumkom sendiri. Agak muda ya seperti ini nih. Oke, jadi ini paling mentoknya di sini warna seperti ini, Pak ya. Ini the best colornya ini nih. Best colornya. Jadi beda ya tuh. Kalau setelah kita sandingin gini, ini sama yang kecil ini. Iya.
Nah, Oh ngepingnya iya, beda. ngepingnya beda. Jadi ini untuk warna tertingginya di sini, Pak ya? Ya, dia warna tertingginya ngepingnya di sini. Ya. Oh, memang tidak, dia masih di bawahnya, Masih di bawahnya dari warna Konkom. konkom pink ini. Masih. Tapi bukan termasuk keluarga konkom. Bukan. Kalau kita juga sempat tanya sama di Thailand sana, jadi kalau kita nanya memang ke mereka yang produksi, Iya. bukan ke reseller. Kalau reseller kadang-kadang di Thailand juga mereka nggak tahu dan iya aja gitu. Biasanya begitu. Jadi kalau kita ke farmnya yang memang produksi ini kita cari tuh farm produksi ini, ya kita tanya jelas baru bisa dapat jelas. Jadi memang edukasinya itu berasal dari petaninya langsung. Dari ya, Pak, petaninya ya? langsung. Wow, ini menarik banget. Silahkan dikenali lebih detail lagi. Ya. Kalau untuk konkom orange ini atau yang sering disebut memang konkom orange, Ya. nama lainnya tongleng. Tong Laima. Tonglaima Tong memiliki bagian tulang tengah yang berwarna putih dibandingkan dengan konkom pink. Ya, Tapi untuk warna memang hampir serupa ya, Pak, ya? Hampir serupa, dia cuma lebih agak muda aja. Oke. Dan dengan catatan juga bukan keluarga konkom. Bukan keluarga Komkom. Itu dari Thailandnya sendiri mereka udah fix bilang bahwa oh itu bukan keluarga saya, dia bilang gitu. Oh, gitu. Itu bukan keluarga saya gitu kan. Oke, dia jadi bilang. generasi keempatnya ada di sini ya? Ada di Yellow Kumkom. Yellow Kumkom. Iya, Kemudian dari Yellow Kumkom iya. sama, dia dari lab. Ketika keluar dari lab dari satu lot, Iya. biasanya satu lot itu 1000 batang. Nah, adalah yang mutasi. Jadi si golden. Mutasi dari yellow konkom. Dari yellow. Oh, berarti untuk seri tertingginya makanya disebutkan dengan jenisnya golden konkom gitu, Golden, Pak ya. gitu. Wah, ini menarik banget sahabat Indah. Bisa dilihat lebih dekat lagi. Kalau sahabat Indah lihat ini yang di corak-corak kehijauan adalah yellow konkom, sementara dengan seri tertinggi dengan warna mutasi adalah golden konkom. Nah, Pak Edi, kalau misalkan Pak, kalau ini kan hasil lab. Mutasian lab. Kalau mutasian dari alami, bisa nggak Pak berubah menjadi golden konkom? Kalau dari yellow, Iya. kemungkinan besar bisa. Bisa seperti ini, Bisa jadi golden. tapi prosesnya sepertinya cukup lama ya, Pak ya. Mungkin nggak terlalu juga. Tapi yang sering biasanya kalau kita ngerawat ini, kalau ini kita potong, Iya. biasanya suka sering baliknya kemari. Yang sering dia balik ke yang lama gitu. Oh gitu, malah kembali dari hasil budidaya tanian Iya. lokal menjadi warna, Banyakan ke yellow larinya. jadi turun lagi ya, Pak ya. Jadi ya kayak seperti ini kan ada burik-burik gitu kan, Oke. ada motif-motifnya gitu kan. Kalau ada yang bagus-bagusnya lagi dia lebih polos gitu warnanya bagus loh ini. Jadi lima generasi pada jenis konkom itu hanya ini saja ditambah Ya. buka yang orange konkom artinya bukan gitu ya, Pak ya. Orange bukan, itu memang dari lama itu si Tong Laima. Oke. Jadi kalau yang lebih paham itu yang udah lama main ini, kalau kita sebut misalnya kayak mungkin teman-teman aglo tuh tahu ya Komeng Jumar. Oh, oke, Bang Komeng. Itu iya. pasti tahu bahwa ini Tong Laima, ini dari ini gitu. Kemudian ada lagi kumkom yang baru itu tapi dari Siam Aureum. Yang disebut new konkom saat ini ya, Pak. Ya, itu Siam Aureum kalau orang sana ini. Nah, itu Komeng Jumar tahu tuh. Pokoknya dia juga banyak Siam Aureum. Oh gitu. Dan harga jualnya bagaimana, Pak, untuk generasi konkom ini? Kalau harga jual sih saya rasa standar dia, nggak terlalu mahal. Jadi ya mulai dari 150, tertinggi di golden ya 600 gitu 600. kan. Jadi paling memang seri tertinggi itu jatuhnya pada si golden konkom. Si golden, karena masih baru ya. Iya. Gitu. Saya nggak tahu perkembangannya, mungkin ya ada koreksi tapi nggak terlalu banyak. Iya, karena memang peredarannya masih sangat jarang, ditambah lagi dengan jarang. perawatannya juga kan tidak terlalu Ya, mudah ya, Pak, ya. kalau yang putih terutama itu wah ngambek mulu. Oh gitu. Tapi yang pasti harga dia nggak terlalu murah. Kalau saya bilang bukan barang murahan, juga nggak terlalu mahal. Tapi kualitasnya si kumkom sendiri yang dari kumkom awalnya ini, kalau dirawat dengan benar itu bagus, daunnya bisa bulat besar. Gitu. Konvo ini bisa berubah menjadi bentuk yang bulat gitu, Pak? Bulat besar dengan nutrisi yang teratur. Iya. Semua
jadi bagus. Oke, itu berarti kan banyak edukasi nih yang harus memang jarang kita dengar, malah tidak pernah untuk dihadirkan ya Pak ya. Ini kali kita udah dapat informasinya dari langsung seniornya. Terus Pak, kalau misalkan dari edukasi Konko mungkin generasi-generasinya sudah disampaikan, ada lagi nggak sih Pak edukasi lainnya mungkin terkait dengan aglonema lainnya? Ini yang nanti kita coba lihat apa sih bedanya Wulandari cutting dengan Wulandari tissue culture ya, atau kultur jaringan. Oke. Gitu. Ada nih Pak contohnya? Ada, betulan ada. Oke, berarti kita pindah lagi Pak ya? Boleh. Sama Tinda kita lihat untuk perbedaan jenis aglonema Wulandari yang cutting dengan juga aglonema yang kultur. Nah, Pak, kalau misalkan yang di sini ada 2 contoh Wulandari, yang cutting dengan yang kultur. Yang cutting dengan kultur. Boleh Pak, silakan menjelaskannya Pak. Jadi kalau cutting itu biasanya daunnya tuh udah langsung besar-besar bawahnya. Bentuk daunnya ya Pak ya? Karena dia biasa sistem perbanyakannya pindah induk ya, cabut pucuk, gitu kan. Kemudian dia keluarin akar, baru dijual. Nah, kekurangan dia itu biasanya daunnya pada ya gini, belipet-belipet gitu kan. Terus nggak roset, nggak sulit untuk roset ya. Sebenarnya bukannya sulit, dia butuh waktu lebih lama. Jadi dirawat lagi, nanti dia roset. Tapi ada yang besarnya nanti udah roset, kita kasih lihat sana. Kalau yang kultur itu dia berawal dari daun-daun kecil. Memang karakternya Pak ya, untuk daunnya memang lebih kecil dulu terus bersusun dia kecil bersusun, tapi dia lebih roset, lebih mudah roset. Kekurangannya dan kelebihan dari soal warna ya, kekurangan dan kelebihannya. Kalau dari cutting tuh banyak kan warnanya merah-merah. Kalau dari cutting warnanya jauh lebih merah. Lebih merah. Oke. Gitu. Jadi memang untuk pilihan itu tergantung dengan konsumen ya Pak ya. Mau yang bentuknya lebih roset atau mungkin dari warna yang lebih menonjol. Warna yang lebih menonjol. Nah, kalau dia dominan ini ya, lihat. Di sini nih hijau, merahnya tengah-tengah sedikit. Sedangkan kalau ini kan merah lebih banyak gitu kan, merahnya. Lebih ngefull gitu kan. Kalau untuk dari segi batangnya sebenarnya sama-sama pendek ya Pak? Sama-sama pendek, memang karakter dia itu pendek. Nah, ini bedanya. Tapi kalau misalkan untuk yang cutting sama yang kultur, ukurannya gimana Pak? Apa yang ada perbedaan atau mungkin sama? Ukurannya kalau ibaratnya ini sama-sama 8 daun ya. Ini kan 8, berapa 9. Ini juga sama-sama di 9 daun ya? Nah, memang besarnya daun juga agak beda. Oke, lebih besar untuk cutting ketimbang kultur. Ketimbang kultur. Kultur biasanya dari kecil-kecil. Ya kan, kalau dia paling besar pun seperti ini nih. Nah, ini yang udah mulai besar. Gitu. Tetap startnya aja dia kalah gitu kan. Oh iya. Dia dominan hijau. Oke, jadi ada kelebihan, ada kekurangan juga ya Pak di setiap cutting ataupun kultur gitu ya. Tapi yang suka hobi nanya, apakah kultur bisa merah? Jawabannya gimana nih Pak? Bisa. Kultur bisa merah juga? Kultur juga bisa merah, cuman memang butuh waktu. Jadi proses lagi ya Pak ya? Balik lagi prosesnya dia butuh. Tapi nanti di yang besar, kita mau jalan ke sana sambil jalan? Boleh, sambil jalan ya Pak ya? Jalan. Kalau misalkan untuk paling banyak dicari itu kultur atau cutting? Tergantung selera. Ada yang dia demennya, apa sih namanya? Demen yang roset-roset. Pasti carinya yang kultur. Yang kultur. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang hobis, ya itu selalu ada 2 kubu. Jadi karena Wulandari karakternya memang bagus gitu kan. Nah, ini ya termasuk kultur atau cutting Pak? Ini ada yang dari cutting. Ini dari cutting. Ini ada yang dari cutting, ada yang dari kultur. Ini indukan semua. Ya kan. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Nah, ini kalau ini memang dari dasarnya ya. Nah, ini ketara nih. Ini dari kultur. Tapi udah jadi indukan ya. Dia masih dominan hijau. Nah, pertanyaan yang tadi, apakah dia nggak bisa merah? Oh, bisa. Dia bisa merah. Dia bisa merah gitu kan. Dia bisa, tinggal tergantung perawatannya kita gitu. Untuk varian warnanya apa bukan yang ini memang dari hijau, sedangkan ini dari merah? Kayak ini dia udah merah ya.
Sudah merah, oke. Nah, kalau ini yang dari cutting. Ini dari cutting. Merah terus gitu kan. Gitu. Kalau di sanding-sandingnya sebetulnya hampir sama ya Pak ya? Makanya tadi saya bilang setelah lama, iya, tetap sama. Sama-sama roset. Sama-sama roset, sama-sama warnanya juga. Iya. Dia bisa sama-sama merah gitu kan. Tuh. Jadi justru kelebihannya adalah warna cutting itu akan lebih menonjol dibandingkan akan lebih menonjol. Ketika sudah besar, rosetnya pun hampir sama. Betul. Roset hampir sama, warna pun bisa ini. Bisa sama-sama merah gitu kan. Itu memang untuk penampilan Aglonema Wulandari itu memang punya ciri khas sendiri Pak. Ciri khasnya dia ini bulat, betul. Ya kan, kalau nutrisinya tepat, rutin, ya dia bisa bulat. Lebih bulat lagi. Besar. Nah kalau warna itu bukan karena dia sebenarnya kok bisa sih warna dari hijau bisa merah, bisa. Iya. Tapi dengan cara cahaya dan panas. Cahaya panas itu mempengaruhi dari segi warna. Ya, dia kalau misalkan cahayanya banyak, bagus, itu warnanya nanti bisa bagus, tapi tidak panas. Beda ya. Cahaya banyak, tapi suhunya nggak panas. Oke, berarti kalau panas terlalu terik pun juga nanti warnanya jadi pudar. Oh gitu ya. Jadi pudar. Iya. Jadi kalau misalkannya dia kalau ini yang karena kita coba taniin, si Wulandari itu nggak suka sekali yang terik dan panas. Dia sukanya cahayanya banyak tapi nggak panas. Biasanya contoh gini aja deh, sirkulasi udaranya tuh bagus, tapi teriknya masuk. Berarti di satu kandang itu ketika Mbak Indah datang, Mbak Indah nggak pengap. Itu suhunya berarti dia sirkulasi udaranya bagus, jadi nggak pengap. Tapi di tangan kok cahaya ini berasanya kayaknya tersengat matahari. Nah dia maunya yang kayak gitu. Jadi yang mempengaruhi bukan dari cahaya tapi dari suhu ruangannya sendiri. Cahayanya terik, tapi suhu ruangannya nggak panas, nggak pengap. Artinya sirkulasi udaranya bagus. Selalu berputar ya Pak ya? Selalu berputar. Oke, jadi ini menarik banget Sobat Indah. Ada kultur, ada cutting, tapi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kembali lagi ketika sudah besar memiliki perawatan yang maksimal akan hampir sama. Hampir sama. Penampilannya. Hampir sama. Jadi kalau dibilang, kayak tadi, cutting, daunnya nggak bisa sempurna, bisa. Tetap bisa sempurna. Ya kan mereka ini kan bisa sempurna nih. Ini udah bulat sempurna tuh, ya kan? Warnanya udah lebih merah, terus bulatnya sempurna, bulat gitu kan. Kalau waktu masih kecilnya kan, nah kayak begini nih. Ini juga cutting, dari indukan cutting. Tuh Sahabat Indah ya, saking bulatnya dia sampai bisa memiliki karakter yang. Nah, ini kenapa daunnya besar? Ini mengecil. Karena ini kan kita bekas potong, karena ini kan indukan buat kita produksi, jadi kita potong pindah pucuknya, pindah. Nah, jadi daun baru dia pasti mengecil. Udah sempurna kan? Iya. Jadi kalau di cutting lagi untuk hasilnya, untuk daun barunya pun akan memang sedikit langsung mengecil lagi, nanti mengecil lagi gitu. Wow, ini menarik banget Sahabat Indah. Jadi mungkin ada edukasi yang memang ditunggu-tunggu nih Pak saat ini. Pak, kalau misalkan untuk harga jual saat ini gimana sih Pak? Harga jual saat ini untuk Wulandari, untuk yang kelas kayak tisu kayak gitu masih sekitaran tisu dan cutting mungkin sekitar 200 kurang lebih sekitar gitu kan. Nah Pak, satu lagi pertanyaan ini mungkin agak sedikit mengganjal Pak. Kalau misalkan Aglonema itu ada nggak sih Pak untuk waktu jangka berapa kali harus dibudidaya atau mungkin tidak terbatas Pak? Gini, banyak kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau untuk perbanyak itu yang faktor utama adalah batang tua. Batang tua. Nah, jadi kalau sama seperti kayak manusia. Kalau zaman dulu mungkin di pinggir-pinggir daerah pelosok tuh, cewek-cewek, anak perempuan umur 13 tahun udah dinikahin, ya kan? Tapi akibatnya kan banyak
kegagalan dalam berumah tangga. Betul. Belum lagi nanti dia waktu melahirkan kesulitan. Betul. Makanya pemerintah kan sekarang nggak ini. Iya. Nah, saya ambil prinsip di situ. Jadi kalau dia masih muda, Iya. produksinya pasti nggak bagus. Jadi kita nungguin kalau misalkan udah 15 daun, 20 daun baru kita pisah nih. Oke. Pisah pucuk. Iya. Nah, kita jatahin aja misalnya setahun 3 kali lah. Setahun 3 kali. Atau 4 kali paling banyak. Gitu. Tapi nggak ada batas maksimal, misalkan dalam satu tanaman itu harus 15 kali budidaya, itu nggak ada ya Pak ya? Oh enggak, kalau setahun dia bisa terus aja selama indukan ini kita piara dia terus aja. Ya cuman gitu, waktu pengambilannya adalah setahun misalnya 4 kali, berarti kan 3 bulan sekali. Betul. Keluar akar potong, keluar akar potong, keluar akar potong gitu. Nah, terus aja sampai kita bosen lah ibaratnya. Oh gitu. Jadi kalau ada prinsip yang pada bilang tani itu nggak pernah rugi, ya gimana mau rugi, satu indukan bisa sampai menghasilkan 100 aglonema yang lain ya Pak? Iya. Jadi kalau setahun 3 kali aja, ya kan 2 tahun dia udah 6 kali. Betul. Jadi beli 1, 6. Nah anaknya tuh gimana? Nah Wulandari punya anak itu paling pelit. Sedikit untuk menghasilkan anakan. Sedikit. Oh gitu. Jadi nanti kita jalan situ tuh kebetulan ada anakan Wulandari. Nanti kita lihat di situ. Oh boleh Pak. Jadi kalau untuk pembudidayaan Wulandari itu paling apa ya Pak? Yang diutamakan itu dengan cara apa sih Pak? Lebih banyak? Lebih gampang potong pucuk. Potong pucuk. Kalau atau pisah atas ya. Iya. Soalnya dia nungguin anak susah, kadang-kadang 25 daun, 30 daun nggak. Belum tentu menghasilkan anakan. Belum tentu menghasilkan. Sampai kita cariin rumah sakit, pakai bayi tabung nggak mau. Oke. Nah, ini di sebelah mana nih Pak? Ini yang hasil potong pucuk nih. Oh, sudah hasil potong pucuk, iya. Nah, ini dibilang cutting juga kan, tapi kok hijau gitu? Iya, betul. Ini cutting, padahal induknya merah kan. Ini cutting tapi induknya merah? Iya, induknya merah itu yang tadi itu induknya semua. Jadi kalau misalkan udah budidaya lokal kembali menjadi warna hijau itu gimana Pak? Nanti ya kita rawat, pertama kita rawatin aja dulu. Iya. Ya. Kita rawatin. Nanti dia pelan-pelan juga akan berubah, bisa. Yang seperti tadi saya bilang, taruh aja dia di tempat agak sedikit terik, tapi jangan terlalu panas. Nanti warnanya dia mau berubah. Oh gitu. Jadi ada penghalang seperti paranet mungkin. Ya, paranet harus. Cuman bedanya gini, paranet 85% atau 65%. Iya. Gitu. Terus sirkulasi udaranya bagus, dia kena terik tapi nggak panas. Gitu. Ada lagi yang bisa dibalik. Dia agak teduh tapi udaranya panas seperti kayak ruang sungkup itu kan mereka teduh tapi udaranya kan ngelekep gitu. Itu mempengaruhi warna. Itu paling disenangi juga Pak untuk aglonema. Kalau kebetulan kalau si Wulandari dia nggak mau, dia maunya agak panas, mandi udaranya. Sinar tapi hawanya bagus gitu. Gitu. Jadi banyak merah. Nah ini semua hijau. Tapi untuk padahal induknya itu ya merah, tapi nanti dia akan jadi merah nih. Oh tadi itu indukannya, sedangkan ini anak-anaknya semua. Oh hasil budidayanya seperti ini. Ini bulan Februari. Iya. Tanggal 6 bulan Februari kita pisah induk. Iya. Ya ini sekarang udah dapat 2 anak. Tapi memang ya Pak ya, tadi kalau misalkan kita lihat kan untuk warna merah yang tadi itu kan untuk ukuran besarnya memang daunnya kurang beraturan. Iya, kurang beraturan. Berbeda seperti yang kita lihat saat ini ya. Ini karakternya lebih bulat, terus udah gitu memang lebih melenuk lagi. Dan untuk karakter bulatnya sendiri lebih profesional dibandingkan yang tadi ya Pak ya? Lebih, karena kalau sana waktu itu hari kan kita belinya memang udah pot yang cutting tuh, import cutting, terus kemudian kita budidaya di sini. Gitu. Nah ini kita pisah induknya, jadi dia bebas dan bulat, terus nutrisinya ya kita kasih rutin. Gitu. Jadi otomatis itu. Nah kalau yang seperti ini yang dibilang kita pakai teknik daun pancing ya. Ini teknik daun pancing. Ya ini kan merah semua gitu kan. Ini biasanya kalau batang yang udah panjang, jadi kalau kita bagi 2 kan dia masih meletot, ya mau nggak mau kita yang terakhir ya kita keluarin seperti ini. Jadi udahlah kita cacah, orang bilang cacah ya. Iya. Satu daun pakai daun pancing seperti ini. Tetap
Anak-anaknya juga dia awal-awal hijau tuh. Oh, oke, warna tanian lokal akan ini daun lebih pancing. hijau juga. Hijau, Iya. tapi nanti dia akan balik, akan ke merah, Iya. dan proporsi daunnya tuh bagus gitu. Oh gitu. Jadi memang lebih unik ya Pak ya, dan untuk cara pembudidayaan dengan daun pancing atau Iya. mungkin potong pucuk itu lebih mudah ya Pak ya. untuk Lebih mudah. Jadi kalau ini biasanya kita lakuin karena daun biasanya kan udah segini. Iya. Ya mau nggak mau kita potong aja dulu karena kalau ini bagi dua dia masih tetap tinggi. Iya. Gitu. Jadi biasanya kan kalau habis dipotong itu kita pindahin dulu ke pot kecil supaya akarnya keluar. Nggak bisa pakai pot besar kan, nanti malah jadi rusak. Jadi kita, wah ini pakai pot kecil bisa kebanting gitu kan. Akhirnya ya kita caca dulu sampai dia bisa pakai pot kira-kira 15-17, ya kan. Nah yang ini kan kalau kita buang ya sayang kan, dia masih bisa. Nah anaknya saya seperti ini. Rata-rata cuma 2, ya kan? Jadi saya bilang dia pelit, gitu. Pelit. Dia 2, jarang sekali sampai 4, 5, gitu, jarang. Gitu, Jadi memang minim banget ya Pak ya. Minim banget, dia pelit. Kalau kita teman-teman di Thailand juga bilang, oh dia pelit. Gitu. Pak, satu lagi Pak, kalau misalkan untuk aglonema yang saya pegang saat ini sama ini kan ukurannya memang berbeda Pak. Pastinya kalau untuk pertumbuhan yang daunnya lebih banyak nantinya kan akan dipindahkan ke pot yang lebih besar. Untuk contoh yang lebih baik itu media tanam ini langsung dipindahkan atau diganti dengan media baru Pak? Kalau saya lebih suka dibuang media lamanya. Iya. Jadi kalau kita pindahin karena rata-rata udah 6 bulan nih biasanya. Karena kita anggap 5 daun ya. Iya. 5 daun kan berarti dari dia mulai kita misalnya ini bulan 2. Ya kan? Ini bulan 2 ke sekarang aja udah 3 bulan. Dia masih baru belum keluar daun ya, belum malah. Berarti kalau dia 5 bulan itu mungkin 3-4 bulan lagi nih baru 5 daun. Artinya dia udah lebih dari 6 bulan. Jadi mendingan kita ini aja bersihkan, goyangin, Pak ya. dia rontok, tapi jangan dicuci. Oh, nggak boleh dicuci? Jangan, stres dong. Oh, sebenarnya kita buang. Jadi gini, kenapa ada yang bilang waktu ganti media, misalnya kayak pos ini, nanti kita ganti ini media lama di ini, benar itu, karena supaya nggak stres. Tapi ada kalau kita buang semua medianya sebenarnya dia agak stres juga. Tapi kita langsung tuh jangan, makanya saya bilang jangan direndam. Begitu kita seret gitu udah habis medianya, jangan dicuci, jangan kenain air, langsung tanam lagi aja. Tanam lagi. Terus dikasih lah seperti B1 itu kan supaya dia nggak stres gitu. Ya, jadi pemberian B1-nya juga setelah ditanam ya Pak ya. Setelah bukan ditanam. Justru malah sebaliknya kan kadang-kadang. Bukan, kadang-kadang ada yang direndam ya kan. Kalau direndam gini, kalau direndam pun nggak harus lama, karena kalau lama kan kasihan dia kelelep. Dia bilang help gitu. Sebenarnya 5 menit aja kalau mau rendam, itu pun kalau tanaman yang nggak ini, tapi kalau tanamannya sehat, ini kan kondisi sehat. Betul. Cuman kan perkiraan kita media di sini unsur hara udah habis. 6 bulan. Ya udah kita buang medianya. Jangan disemprot. Kalau disemprot dia akan membutuhkan waktu untuk recovery stresnya itu lebih lama dibandingin yang kagak gitu. Nah setelah ditanam, udah ditanam nih semua, barulah kita semprot air dulu supaya semua air menyerap di dalam. Udah baru B1 semprot. Oh, bukan justru B1 dulu baru semprot air bersih, bukan? Kabur B1-nya. Kan begitu kita semprot, kita anggap teori 1 ya. Teori 1 adalah semprot B1, begitu ditanam kasih B1. Kemudian kita semprot air. Kan turun. Larut ya, Pak. Larut dia ke bawah. Bukannya dia pegangan kan di dalam ya kan. Betul. Jadi yang terakhir ada di dalam air dong. Betul. Karena yang di atas itu kedorong, itu logika saya sih ya. Tapi kalau saya lebih suka, saya siram air dulu, kemudian saya semprot B1.
Jadi yang tersimpan di dalam media ini yang B1. Jadi nutrisinya memang ya, yang terserap nutrisinya. nantinya. Jadi akhirnya udah keluar kan, ditekan sama si B1 gitu. Ini pelajaran banget, pelajaran penting banget justru ya Pak ya. Jadi kalau banyak sekali orang-orang kan dari media pertama ke media selanjutnya dengan pot yang agak ukurannya lebih besar ya Pak ya, untuk menyesuaikan. Itu kan kadang-kadang ada yang dibawa dengan media lama, ternyata itu kalau bisa diusahakan untuk dibuang atau diganti dengan media barunya ya. Boleh dibawa. Ya. Jadi gini, kalau tanaman yang udah besar, dia udah belipet, itunya biasanya itu boleh disemprot, kuranginnya semprot, ya kan. Tapi dia supaya dia nggak terlalu stres, jangan terlalu bersih jadi nyemprotnya. Ini kan media udah di dalam nih, keikat dengan akar, semprot aja, udah ada yang ini. Nah, terus baru kita tambahin media baru, itu nggak apa-apa. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih media ini ditambahin lagi, tapi tetap aja media lama itu udah nggak bernutrisi. Malah mungkin di situ ada bakteri-bakteri lama yang ikut, gitu. Sebenarnya itu. Jadi kalau mau lebih asik lagi ya ganti media, ganti gitu. Jadi semuanya jangan dikorek-korek. Oh, nggak boleh dikorek-korek. Ya kalau pakai tangan itu, kadang-kadang gini. Dalam setiap akar itu kalau kita lihat sebenarnya dia ada bulu. Bulu-bulu itu adalah mulutnya dia untuk menyerap nutrisi. Itu kan 0 sekian mikron gitu kan. Jadi dia di situ buat ngambil makanan. Nah, kalau kita pakai tangan, itu bisa aja bulu itu rontok. Nah, itu yang biasanya suka jadi menyebabkan ada masalah gitu. Gitu. Jadi pengaruh ya Pak. Seperti contohnya kan ada yang daun aglonema itu dielap atau mungkin dicuci. Oh, dilap nggak apa-apa. Itu mengganggu nggak sih Pak untuk penyerapan nutrisinya? Kagak. Itu tidak mengganggu. Kagak. Dilap pakai kanebo aja, pakai kanebo kasih air. Biasa. Nanti akan mengkilap karena biasanya kita gini. Kayak kita di sini kan kalau kita budidaya tuh kita kan semprot antrakol rutin. Otomatis dia antrakol itu kan nempel di ini. Jadi kusam. Jadi ketika kita jual, misalnya Mbak Indah beli, ini kusam nih, kurang menarik gitu kurang ya. menarik ya kan, iseng nggak ada kerjaan, ya udah kasih pakai kanebo, kasih lap basah aja, itu nggak apa-apa. Hindarin sebenarnya gini, yang kalau saya mau bilang hindarin adalah minyak. Minyak. Ada zaman dulu nih ya, zaman dulu. Ada kan pengkilap daun. Lifsin ya Pak ya. Tapi saya lihat dia dibuat dari apa? Kalau misalkan dia dari silikon itu kan seperti minyak. Di situ otomatis mengkilapnya lebih bagus. Tapi ketika kita semprot air, itu terjadi seperti butiran-butiran air yang nempel itu. Nah, itu sebenarnya itu mikroskop. Jadi akhirnya tidak menyerap nutrisi. Butiran-butiran air itu yang nempel di daun itu seperti kaca pembesar. Ketika dapat sinar matahari terbakar. Makanya kadang-kadang suka orang habis pakai lifsin. Itu kalau yang pakai silikon tapi ya. Kok ada bintik coklat di sini? Itu sebenarnya pengaruh ada air yang bulat jadi kayak di daun talas terus kena sinar matahari. Nah, itu ada angus titik. Gitu. Jadi terbias dari cahaya karena butiran-butiran air yang memang tidak menyerap karena adanya lapisan dari minyak itu ya Pak ya. Jadi kan misalnya gini, butiran air itu ada di antara tulang sini kan. Jadi dia nggak bisa ke bawah, nggak bisa ke atas, masih ada aja di situ. Nah, tapi dia butiran air. Terus misalkan terjadi selama 30 menit atau dia menguap lah, anggap 10 menit lah, gitu kan. Nah, di situ dia ada kadang-kadang kok ada titik kuning tapi bukan bekas apa itu biasanya suka gitu. Jadi gara-gara genangan air ya genangan Pak air. Dia jadi kayak apa sih namanya, ya itu kaca pembesar sih. Gitu. Pak, boleh nggak Pak saya kembali lagi tadi kayak yellow concom sama jenisnya apa Pak? Ruby orange. Ruby orange. Nah, ini dia ada di sini nih. Oke, silakan. Kita ke sebelah sini. Ini kan si yellow concom. Yellow. Ini yellow concom, ini sahabat Indah ya.
Nah, hampir serupa Pak, tapi betul. berbeda. Ini yang namanya ruby orange. Ini ruby orange. Sebenarnya memang saya sendiri juga sempat tanya-tanya sama teman-teman di Thailand, apakah ini sebenarnya keluarganya mereka juga gitu. Iya. Ya mereka sih bilang bukan gitu kan. Mereka udah pasti ini bukan. Tapi kok mirip sekali gitu. Sampai keputusan terakhir adalah memang mereka masih ini, cuman apa jarak waktunya tuh kan beda banget. Si ruby orange tuh udah lama sekali, udah ada 10 tahun sih ya sepertinya gitu. Tapi kalau kita teliti ya ini, sebenarnya memang coraknya hampir mirip ya. Corak Pak? Mirip ya kan, kalau dibilang itu base-nya dia tuh. Iya. Antara kuning dengan hijaunya tuh totalnya di sini kan, kalau di sini kan base-nya nih kuning, goldennya lebih banyak. Ya kan. Terus sama dari segi daun ya kan, dia nih lebih apa? Lebih tebal lemas. Oh, oke, lebih gitu. lemas. Ini dia lebih kaku gitu, sebenarnya seperti itu gitu. Oh iya betul. Bedanya itu, tapi kalau dibilang ini sama ya. Wah, ini sama banget memang. Benar-benar mirip. Dan kalau tidak ada pembandingnya, banyak sekali oknum yang suka menyalahgunakan. Dibandingin aja nih kita masih bingung. Betul. Gitu. Betul, kalau kita satukan, ini kita agak-agak sedikit bingung gitu Pak. Iya. Dengan coraknya hampir sama. Tinggal masalah balik lagi ke si penjual yang beli dari Thailandnya itu. Iya. Dia bener nggak beli yellow kumkom atau dia beli si kum laipet? Kan kalau si ruby namanya kum laipet. Ruby orange ini. Ruby orange nama aslinya kum laipet. Kum laipet. Tapi bukan kum tulisannya KOOM, KUM, kum laipet. Gitu. Kum laipet. Oh, jadi berbeda penyebutan dengan kumkom ya, Pak, jadi kalau kita yang udah tahu, saya mau beli kum laipet dong. Di Thailand ya dikasihlah ini. Saya mau beli kamkun gitu kan, kalau di sana kan kamkun ya dikasihlah itu gitu. Yang bisa membedakan secara garis besar apa Pak? Agak sulit. Saya cuman masih dari ngelihat dari warnanya aja. Warnanya dia lebih gimana ya, lebih soft, lebih golden ya Pak ya. Ya, lebih. Tapi kalau dibilang golden, ini juga memiliki corak golden dan ada yellow, white, light yellow, light yellow ya, kuning muda banget gitu. Dan agak lebih bersinar dibandingkan dengan orange ya. Ya. Cuma kan memang agak sulit Pak kalau misalkan tidak ada pembanding. Makanya saya bilang balik lagi. Kalau si penjualnya yang beli dari Thailand itu dia bilang dia beli kum laipet, ya kan? Iya. Dia akan dapat ini harga murah, beda jauh. Beda jauh gitu. Ya, tapi kalau dia mau jualnya ke yellow ya kita nggak susah juga. Di situ itu rancunya. Tapi ya orang Thailandnya sendiri juga agak bingung sebenarnya. Jadi kalau kita beli di tempat yang satu farm itu punya si yellow kumkom dan punya kum laipet, ya ketika saya order kum laipet ya datangnya ini gitu. Nah, tinggal di sini kita mau jualnya jadiin yellow apa enggak gitu. Dari situ, nah di situ akhirnya terjadi si yellow kumkom ini kurang peminatnya. Karena hampir mirip seperti yang murah gitu ya, dan jadi banyak beberapa orang jualnya ini dibilang dia gitu. Ya otomatis modal belinya dia adalah harga jual si ruby orange di sini. Gitu kan. Jadi otomatis kan kita nggak bisa jualan. Gitu. Atau sebaliknya mungkin menyebut dengan penyebutan yellow kumkom, tapi yang dijual dengan harga ya enggak. Kalau dia beli yellow kumkom sendiri sono ya mahal. Mahal ya Pak ya. Tapi kalau misalkan ini Pak, ini kadang-kadang yang gitu kembali lagi sama oknum. Ini dijual harganya seperti yellow kumkom. Banyakan sih begitu. Banyakan begitu. Jadi kalau misalkan yellow kumkom 200, dia jual si ruby orange mestinya kan nggak sampai 200, dia jual 190. Gitu. Bagi yang awam, oh iya ini lebih murah gitu. Cuman ya kita nggak tahu. Saya sendiri kalau disuruh bandingin, ya kan, ya sama ujung daun. Sama-sama runcing, ya kan. Tulang tengah ini agak putih gitu kan. Sama tadi seperti kayak si tong laima, dia juga agak putih. Betul. Ya kan? Warna belakangnya pun hampir sama ya Pak ya. Warna belakangnya pun hampir sama, ya.
Cuman yang membedakan, nah ini nih. Tapi ini sulit banget ya. Iya. Base yang tadi saya bilang base. Jadi base-nya dia hijau. Iya. Ini base-nya yellow. Ya. Ini lihat dominan putihnya kan ke dalam, kalau dia kan dominannya hijau. Iya, Gitu. betul. Sebenarnya base gitu. Ya itu doang sih bedanya. Dan terakhir ya orang Thailand sendiri akhirnya mereka juga bingung. Jadi makanya sama Dinda kadang-kadang saya selalu merekomendasikan untuk nursery terpercaya ya Pak ya. Bukan hanya dari segi penjualan saja, tapi harus menanggungjawabkan untuk ID-ID yang memang dijual jadi ya Pak kalau, ya. Tapi rata-rata yang didatengin Mbak Indah semuanya udah pasti, kalau saya lihat hebat-hebat semua udah. Alhamdulillah, betul. Orang ya ibarat kata gini, banyak. Kalau kita mau beli barang murah tuh banyak Mbak. Iya. Banyak sekali. Tapi yang kita tanya adalah mereka dapat barang murah, tempat belinya mau nggak bertanggung jawab? Itu yang dikit. Betul. Ya kan? Betul. Kalau di tempat Mbak Indah, yang di liputan Mbak Indah nih yang kalau saya lihat semuanya orang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Jadi Ya. kalau misalnya beli ya mereka bilang, Pak ini salah ya, mereka mau ganti, kan begitu yang tanggung jawab. Betul. Jadi memang banyak, sekali lagi saya ulang, tempat jual aglonema itu banyak. Yang murah banyak sekali. Tapi tempat yang bertanggung jawab sebanyak yang murah nggak? Susah. Malah justru kadang-kadang ada yang harga murah, tapi ketika sudah sampai ada kerusakan atau tidak bergaransi atau juga mungkin dengan kesalahan ID tidak bertanggung jawab juga ya Pak. Udah banyak yang gitu, udah salah ID. Saya akhirnya mereka bilang saya sesuai nota. Terus ada lagi, wah ini barang murah. Iya. Kemarin saya sempat lihat tuh di sosial media, dikirimnya itu apa, rumput. Oh iya, saya juga. Wah, saya bilang gitu. Itu, nah Pak, ngomong-ngomong, kemarin saya sempat lihat di media sosial, di Facebook dari Red Leaf Garden, itu kan juga ada sedang promo ya Pak ya. Oh iya. Untuk membantu para reseller yang ada di luar kita, kota. Reseller yang di luar kota kan sekarang gini Mbak. Sekarang nih persaingan bisnis itu memang sangat-sangat ketat lah ya. Iya. Jadi kita coba cari terobosan-terobosan gitu kan. Ya udah, salah satunya karena ini momennya habis Lebaran dan kita start ulang. Iya. Ada yang uangnya sudah terkuras kemarin ya kan untuk keperluan macam-macam. Jadi ya udahlah, kita kali ini kita kasih buat seller, penjual-penjual aglonema, kita kasih free ongkir untuk seluruh Indonesia plus biaya karantina, karena kan kalau antar pulau bisa ada karantina, jadi kita kasih free. Ya mudah-mudahan dengan begitu kan kita ada semangat baru, satu, kedua lebih kompetitif harganya. Karena banyak teman-teman seller yang di sana di daerah Sulawesi, Pak saya jualan di Pulau Jawa misalkan barang A 50.000, ya, mereka jual. Saya beli sama Bapak misalkan 40.000, sebenarnya saya bisa jual 50.000, tapi kan saya kena Sulawesi, saya kena ongkos Pak. Jadi ongkos saya di situ ibaratnya saya beli bisa sampai udah 45, saya akhirnya bisa nggak ada untung. Gimana ya Pak caranya? Ya udah, kita kasih solusi selama sampai 30 Mei itu kita kasih free ongkir untuk seller. Tapi kan namanya seller, mereka kan pasti belinya kan per 10 pot gitu. Cuman ada juga pertanyaan, gimana kalau mesti berapa banyak? Ya itu karena kita memang buat seller ya dia harus 10 pot. Jadi wajib untuk membeli 10 pot tapi untuk mendapatkan. kita kasih fleksibel lagi. Nggak semua seller tuh yang mampu beli 100 pot satu item. Ada yang kecil-kecilan ya, mereka beli 10 item, tapi kan campur-campur ya, itu kita kasih mix. Jadi misalnya bisa beli Legacy White 2 pot, bisa beli Grasping 2 pot, bisa beli Dut Red Anja 1 pot, total 10 pot, ya udah free ongkir. Wah, menarik banget. Jadi bukan reseller aja, tapi pembeli rumahan pun bisa mendapatkan harga reseller kalau gitu Pak. Harganya bukan reseller kalau yang perumahan. Oh, berbeda juga. Tapi banyakan itu seller 10 pot. Ya. Tapi mix.
Gitu. Jadi kan yang tadi saya bilang nggak ada. Kalau seller yang besar sih mungkin nggak masalah, tapi kan ada seller yang baru belajar gitu kan. Saya butuh cuman red anja 2 pot, legasi putih 2 pot, legasi biasanya 2 pot. Ya udah, itu tetap free ongkir kita kasih. Tapi itu termasuk seller. Ada kuantiti yang memang diwajibkan untuk dibeli untuk mendapatkan free ongkir gitu Pak ya. Oke Pak, boleh nggak Pak kita sambil jalan-jalan untuk melihat ID-ID-nya? Kalau di sini kan ada jenisnya Wulandari yang versi black ya Pak ya? Betul, ini yang black. Ini yang blacknya ya paling apa? Paling hemat harganya. Paling hemat harganya. Harganya kalau nggak salah di under di bawah 200.000 ya Pak ya? Jauh di bawah. Jauh ya Pak ya. Oke, kalau di sini jenisnya Aladin. Nanti mungkin untuk informasi harga bisa ada press listnya ya Pak ya? Nanti saya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bagaimana itu free ongkir atau harga itu bisa. Nanti kita kasih nomor adminnya aja. Oke, boleh. Nih, sahabat Indah, di sini ada jenisnya Aladin dengan versi ukuran memang sudah size dewasa. Betul. Oke, terus kalau misalkan di sebelah sini nih Pak, ini Pilo juga dijual atau gimana Pak? Ini Pilo nih kebetulan kemarin lagi jalan-jalan ada tempat Pak Greg pas ada ini, senang juga nih, ya udah belilah satu desain. Jadi buat pajangan ya Pak? Buat pajangan, buat lihat-lihat. Nah Pak, ini kalau misalnya ini ember kan ya Pak ya? Ya, ini ember. Size-nya dewasa sekali, indukan. Dewasa. Kita mau buat indukan ini nanti supaya kita ada produksi sendiri. Jadi kita beli indukan. Nanti anaknya kita potong buat produksi. Oh, jadi memang tidak untuk dijual? Belum dijual. Nanti kita jual anakannya aja biar lebih hemat. Oke, kalau di sebelah sini jenisnya Martinisan ya Pak ya? Ya, Martinisan. Martinisannya kemarin kan banyak Pak. Sudah terjual atau lagi di budidaya? Di budidaya lagi. Budidaya. Oke, kalau di sini tadi sudah dijelaskan adalah jenis Wulandari. Wulandari. Dijual Pak kalau kayak gini? Kalau indukan enggak, banyakan nanti kita jualin anakannya aja. Oh, jadi buat bahan tani lagi ya? Buat bahan tani aja. Oke, kalau yang seperti Yellow Comcom, Naria kita lepas. Kita jual. Golden. Ini sahabat Indah, di sebelah ujung di situ ada namanya Orange Gold Star atau nama lainnya adalah Golden Boy ya Pak ya? Golden Boy. Ini ada Golden Boy, semuanya dengan ukurannya besar-besar. Dan yang terpenting adalah seger-segernya itu Pak. Seger. Karena kan kalau kita biasanya import, kita selalu recovery dulu 1 bulan. Ada masa karantina berarti? Ada masa karantina supaya seller itu dapat barang yang fresh, yang segar. Dan sudah terseleksi yang pasti ya Pak? Ya, dan ya itu tadi. Karena kita mau bertanggung jawab, jangan sampai seller beli sampai di dia malah mati. Jadi kita tahan dulu, keluar udah segar, lebih sehat kan? Kalau misalkan terjadi, Pak, ini ada ternyata akarnya busuk apa gimana, ya udah kita bisa kasih diskon, potong, ya untuk kita bertanggung jawab gitu. Ya, kembali lagi di sini ada Naria dengan warna yang sudah bermutasi ya Pak ya? Naria, warnanya seperti ini? Memang warnanya seperti ini. Oh, warnanya memang seperti warnanya ini. Bagus. Oh, warnanya cantik sekali Pak. Justru saya pernah melihat agak kehijauan deh Pak. Ada beberapa sih yang hijau, yang seperti mungkin yang seperti ini ya. Kan dominan hijau nih. Betul. Tapi warna aslinya dia merah. Oh, warna aslinya memang cenderung lebih ngepink merah. Oke, ini Nusantara Pak, dijual nggak Pak kalau ukuran-ukuran segini? Nusantara kita ini biasanya masih bayi-bayi gini kita jual yang standar udah daunnya lebih banyak. Oh gitu, jadi memang diusahakan dengan jumlah maksimal dulu. Iya, maksimal dulu. Ini Yellow Comcom ya Pak? Ya, Yellow Comcom. Ini Yellow Comcom. Dan di sebelahnya lagi ada Golden Comcom. Ini yang paling menarik Pak, dengan warna-warnanya memang. Iya, dia warnanya keren-keren ini dan daunnya besar loh ini. Besar. Bisa gede gitu. Kalau dulu kan pernah disinggung kalau untuk perawatannya sendiri sangat susah ya Pak ya? Susah. Justru sekarang saya sering menemukan tanian lokal, warna bagus, ukuran besar dan jumlah daunnya rimbun. Berarti udah lebih disiplin. Sudah disesuaikan dengan cuaca sini juga. Indonesia. Iya. Cuaca Indonesia, terus kita lebih disiplin, hasilnya pasti lebih bagus. Yang penting disiplin. Disiplin, itu yang terpenting untuk perawatan aglonema. Di sebelahnya juga ada Pret O Sumatra. Ya, Pret O Sumatra. Yang membedakan Pret O Sumatra Thailand dengan Pret O Sumatra lokal apa Pak? Sebenarnya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya? Nggak ada bedanya. Sama? Hampir sama semua. Yang membedakan nggak ada bedanya.
sama, semua sama. Oh gitu. Kalau dari ketangguhannya, ya pasti kalau sudah tanian lokal memang. Kalau kayak ini kita udah budidaya lokal. Budidaya lokal, Pak, pasti ya. ketangguhannya lebih sama. Jeleknya Pride Sumatera itu memang satu, kalau dia stres, ya, recovery-nya agak lama. Oh gitu. Jadi dia berlomba nih ya. Iya. Lagi recovery, dia jadi berlombanya dia mati atau dia hidup terus. Gitu. Dia lebih lama daripada yang lain gitu. Untuk recovery-nya. Untuk recovery-nya. Itu bedanya itu aja. Tapi memang unik juga kalau untuk ini adalah sebenarnya Thailand tapi sudah di budidaya lokal. Budidaya ya, lokal. Untuk warna belakangnya pun juga jauh lebih merah. Lebih merah, ya lebih merah. Lebih rimbun dan tegap. Kalau dilihat kan menarik banget ya Pak dengan ukuran segini. Nah itu dia. Kita lihat ada beberapa Pride Sumatera, iya, yang agak terbuka gini kan. Itu sebenarnya gampang Mbak. Itu cuaca tadi. Oh, cuaca jadi penentu juga ya. Penentu juga. Jadi kalau dia mau ini, taruh dia agak panas sedikit. Taruh agak panas, kasih B1 atau atonik atau B1 dan atonik dicampur, lihat besok kalau dia nggak tegap, bohong deh. Pasti tegap. B1 dengan atonik. Ya, tapi cuacanya kasih dia agak panas. Pasti dia tegap. Oh, oke. Jadi cuaca memang yang disukain panas itu ya Pak? Ya, dia kebetulan dia demen banget nih kalau panas. Dia agak panas, dia pasti kalau panas tek begitu langsung. Apalagi kalau habis dikasih B1 sama atonik dicampur gitu. Iya. Nah, saya 1 mili per liter semprotin, coba aja lihat. Terus jemur atau tempat saya nggak panas nih ya karena di teras ada coran atau ada kanopi atau coba jemur, kasih B1 atonik, jemur jam 7, nggak usah lama-lama, 15-20 menit sambil semprotin kasih kabut, ya kan, itu nanti dia pasti tegap. Keren banget ini. Iya. Wow. Pasti nanti tegap, bagus. Tegap lagi Pak ya, itu tips. Memang semua jenis tanaman hias aglonema itu juga memiliki karakter-karakter dan adaptasi yang berbeda-beda ya, Pak, karakternya karena memang dia ribuan. Ya. Karakternya sih cuma 2 ya, suka teduh atau suka panas. Gitu. Karakternya cuma 2, tapi dari satu meja ini kan misalnya ada 5 tanaman, kita mana tahu yang suka teduh atau yang suka panas. Makanya ada teman-teman yang udah lebih berpengalaman, mereka kasihnya yang netral. Netral artinya nggak teduh, nggak terlalu panas, nggak terlalu teduh gitu. Jadi misalnya kan Paranet ada 85, 75, iya, ya kan? Ada 75 pakai 2 lapis atau 75 pakai 1 lapis atau dia pakai 85. Kemudian udaranya masuk. Oke, tips dan trik juga. Ini di sini ada jenis Nusantara. Nah, ini Nusantara. Nah, ini yang kita jual-jual, ini yang udah size-nya seperti ini. Oh, jadi memang udah standarnya ya Pak ya. Standar yang dijual adalah ukuran dewasa. Dengan 2 varian juga kalau Nusantara yang dihadirkan juga ya Pak. Ada black. Jadi dia black itu sebenarnya dari yang hijau. Iya. Cuman punya anaknya ya murtad ya kan. Warna kembali hijau. Dia balik ke hijau. Ini nih, kalau sahabat ini lihat tuh, kan cantik sekali ya. Dan harganya masih worth it banget dan terjangkau banget. Sampai sekarang masih ya buat seller rata-rata menguntungkan lah. Menguntungkan untuk buat belanja di sini ya Pak ya. Apalagi ditawarkan dengan gratis ongkir. Gratis ongkir. Terus kalau yang saya lihat juga ada Stardust Orange yang memiliki bentuk dan roset. Ya. Roset. Karena ini tisu jenisnya tisu dari Thailand. Rata-rata dia lebih roset. Dan warnanya lebih ngeping. Lebih orange-nya lebih menonjol ya Pak ya. Lebih menonjol gitu. Wow. Ini bisa buat dijual lagi nih buat di luar kota. Buat yang di luar kota. Ini Lucia ya Pak Lucia ya? Thai. Lucia Thai. Duh, perawatannya udah beda ya. Udah seger, rimbun, udah gitu dari segi warnanya juga udah berbeda juga. Oke, terus kalau di sebelah sana Pak? Masih ada Lucky, ada Frozen, ada Bambu, ada Emerald ya. Masih. Harganya gimana sih Pak? Berarti harus ke sana ya Pak ya? Pak, mewah sekali Pak kalau dilihat Pak. Emeraldnya nih kebetulan dapat yang merah-merah nih. Merah-merah segi warnanya, harganya pun sama ya. Nih.